Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Dadal Panis Pandi. Selamat datang di channelku Mantilu ID. Dan di channel ini aku akan membahas seputar dunia keperawatan dan dunia kesehatan. Jadi untuk hari ini aku ingin ngebahas tentang 10 prospek kerja di dunia keperawatan. Nah, perlu aku tekankan dulu, untuk yang dinamakan perawat itu adalah dia yang sudah lulus perguruan tinggi keperawatannya. Berarti ini untuk D3 dan seterusnya ke atasnya. Nah, untuk adik-adik yang mungkin lulus dari SMK keperawatan itu belum bisa dikatakan sebagai perawat. Nah, aku mengutip ini dari undang-undang keperawatannya, bisa kalian cek sendiri nanti. Nah, sekarang aku ingin ngebahas tentang 10 prospek atau peluang kerja buat kalian yang baru lulus atau misalkan sudah lulus di keperawatan. Nah, untuk peluang kerja ini sebenarnya memang sangat variatif sekali, tapi kebanyakan memang dia yang sudah lulus dari dunia keperawatan, dia berkarir hanya di fasilitas pelayanan kesehatan. Ini adalah rumah sakit, puskesmas, dan juga klinik. Nah, itu kebanyakan memang seperti itu, tapi aku ingin sharing tentang perspektif lain agar kalian tidak melulu hanya memikir bahwasanya ketika kalian lulus itu saya pasti kerja di rumah sakit, puskesmas, atau kalau enggak klinik. Enggak hanya sebatas itu. Keperawatan itu tidak hanya lingkupnya sekecil itu, sangat luas sekali. Kalian bisa go internasional juga di keperawatan. Kalian bisa berada di titik-titik dimana yang mungkin kalian pikir kayaknya perawat gak mungkin ada di sana, tapi ternyata bisa. Nah, sekarang aku ingin sebutin ke kalian beberapa pilihan ketika kalian ingin bekerja dan setelah lulus di dunia keperawatan. Nah, yang pertama tentu saja di rumah sakit sebagai fasilitas pelayanan kesehatan. Kalian ketika di rumah sakit memang pasti pikirannya adalah mengejar skill juga bisa, mengejar mungkin pendapatan juga bisa, karena untuk di rumah sakit ini dia istilahnya pasiennya itu banyak, kemungkinan seperti itu. Jadi kebanyakan sih memang lulusan-lulusan keperawatan yang di daerah pun istilahnya bukan kota-kota besar ya, dia itu lebih merantau gitu istilahnya ya, untuk selain memang mungkin pendapatnya lebih tinggi daripada di daerah, dia juga bisa mendapatkan skill yang lebih banyak gitu kalau misalkan dia merantau gitu ya. Nah, untuk RS sendiri ini rumah sakit memang di kota-kota besar itu sangat banyak sekali kesempatan kerjanya. Di daerah pun juga sama, baik itu swasta ataupun negeri. Tapi kayaknya kalian yang lulus pengennya kan di negeri kan, jadi PNS kan, aku yakin itu. Tapi kalau misalkan aku boleh nyaranin, kalau misalkan kalian ngejar skill ya, skill keperawatan, di swasta itu lebih bisa kalian dapatkan lebih banyak daripada di rumah sakit pemerintah, setauku ya. Oke, selanjutnya yang kedua itu ada klinik dan puskesmas. Nah, klinik dan puskesmas ini aku jadiin satu indikator karena dia cakupannya biasanya lebih kecil daripada rumah sakit gitu ya. Meskipun memang puskesmas ini memegang satu kecamatan ataupun satu daerah, tetapi memang ada sedikit perbedaan dengan rumah sakit gitu loh. Jadi untuk puskesmas kan gak ada puskesmas yang swasta kan. Jadi untuk puskesmas kalau misalkan dilihat dari skill sih yang aku tahu, memang tidak terlalu banyak skill. Maksudnya skill yang berhubungan misalkan dengan pasang ini, pasang itu. Tapi orang-orang di puskesmas itu, aku salutnya mereka itu bisa berbaur dengan masyarakat lebih baik dari dia yang bekerja di rumah sakit. Itu yang aku rasain ketika dulu praktek juga seperti itu. Nah, untuk kesempatan kerja kalian yang di puskesmas ataupun klinik ini sangat banyak sekali. Tapi kata temanku itu kalau misalkan dia ingin kerja di puskesmas, kita itu harus kelamarnya ke dinas kesehatan terlebih dahulu dan mengikuti alurnya seperti apa gitu loh. Tapi untuk klinik mungkin tidak seribut kalau misalkan kalian ingin bekerja di puskesmas, karena klinik ini sifatnya adalah swasta istilahnya ya. Tapi banyak juga klinik yang sudah bekerja sama dengan BPJS gitu.
Nah, untuk jumlah pasien sendiri, mungkin beberapa klinik yang sudah besar ataupun klinik-klinik dengan penyakit yang khusus, misalkan klinik tulang. Jadi kalau misalkan ada pasien-pasien yang dengan masalah tulang, itu larinya ke sana gitu loh. Itu mungkin bisa lebih besar dan kalian bisa mengasah skillnya di sana. Oke, dan selanjutnya kalian dibagi selain keperawatan bisa berkarir di dunia home care. Nah, home care ini sebenarnya dia ada kayak agensinya gitu ya. Ada juga sih yang nggak pakai agensi, tapi kalau saranku kalau misalkan kalian ingin berkarir di home care kayak gini, lebih baik kalian berada dalam naungan suatu agensi gitu loh. Jadi kalau misalkan sekalinya nanti ada ya walau alam ya, nanti takutnya ada masalah yang berkaitan dengan hukum, jadi kalian bisa ada yang menaungi gitu loh. Nah, untuk home care ini dia sebagai gambaran umum, kebanyakan sih kalau di kota besar yang aku tahu, dia itu kayak full hampir 24 jam berada di rumah pasien. Jadi misalkan ada suatu keluarga dengan orang tua yang riwayat stroke berulang dan harus mendapatkan perawatan yang istilahnya full care, tapi dia nggak ingin dirawat di rumah sakit gitu loh. Jadi dia lebih baik memanggil atau mempekerjakan sebuah perawat untuk melakukan tugasnya dalam merawat si pasien tersebut. Nah, itu bisa lewat agensi juga gitu. Nah, untuk home care sendiri ini sebenarnya dia kalau misalkan dilihat dari persentase ya memang tidak banyak sih lulusan keperawatan yang berkarir di home care. Tapi ada, beberapa ada dan mereka memutuskan untuk fokus di sana gitu loh. Jadi, nah untuk home care ini sebenarnya dia bisa diartikan dua hal juga. Yang pertama yang tadi yang full 24 jam di rumah pasien, dan ada juga yang itu kayak misalkan sambilan gitu loh. Jadi aku dulu ketika kerja di rumah sakit pun aku home care, tapi bukan home care yang 24 jam. Jadi aku dulu di ruang bedah, dan pasien-pasien yang baru beres operasi kan nggak mungkin 24 jam langsung sembuh kan lukanya kan. Nah, perlu ada tahapan untuk membersihkan luka kayak gitu loh. Jadi aku datang ke rumahnya, aku bersihin lukanya, dan itu bisa berjalan sekitar 2 minggu ataupun 1 bulan ataupun bisa lebih, tergantung dengan kualitas lukanya, perbaikannya seperti apa. Nah, untuk home care itu kalian bisa geluti ini, dan aku rasa juga ini salah satu peluang kita sih bagi perawat. Tapi memang tetap kalau misalkan kalian ingin home care ya lebih baik masih ada agensi yang menaungi biar kalian juga aman bekerjanya dan nyaman gitu ya. Oke, dan selanjutnya kesempatan kerja, kalian lulusan keperawatan, kalian bisa berkarya sebagai paramedis ataupun apa ya aku nyebutnya ya, kayak petugas medis gawat darurat gitu loh. Jadi salah satu temanku ada yang kerjanya di Jasa Marga di tol. Jadi ketika ada KLL misalkan, dia yang bertugas untuk mentransfer pasien itu dan melakukan tindakan pertama BTCLS ya. Tindakan pertama di lapangan dan mentransfer pasien itu ke rumah sakit terdekat. Nah, itu salah satu tugasnya. Ada juga dia yang kerja di paramedis itu yang di tambang atau migas. Temanku ada yang kerja di salah satu perusahaan di Papua di bagian migas dan tambang. Dia itu kerjanya, jadi jam kerjanya itu bukan kayak kita di rumah sakit. Jadi jam kerjanya itu kayak gini ya, 2 minggu kerja, 2 minggu libur, dan seterusnya seperti itu. Nah, kalau misalkan dalam jangka waktu 2 minggu itu dia kerja, berarti dia 24 jam di sana. Di sana kerja 24 jam terus sesuai dengan jadwal dinasnya, dan 2 minggu kemudian dia libur. Jadi sekian hari kerja sama dengan sekian hari libur. Jadi di manajer seperti itu. Kalau di paramedis katanya seperti itu. Jadi mungkin ini perspektif yang berbeda ya dengan kita yang kerja di rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, untuk kalian juga yang lulusan keperawatan bisa berkarir di kantor-kantor ataupun misalkan kayak dinas kesehatan gitu. Jadi mungkin temanku ada yang dia di dinas kesehatan, dia sebenarnya ngurusin kayak grafik-grafik penyakit di daerahnya gitu loh, di daerah cakupan wilayah kabupatennya. Jadi
Dia sebenarnya nggak kayak misalkan perawat pelaksana yang di rumah sakit megang-megang suntikan, megang-megang infus. Dia lebih ke kayak manajemennya gitulah. Jadi dia ditempatkan di dinas kesehatan. Nah, ada juga kesempatan kerja perawat itu, nah ini yang menurutku paling keren nih. Flight nurse itu jadi dia sebenarnya nggak terlalu jauh beda dengan paramedis sih, tapi yang jadi kekhususan dia itu dia transfer pasiennya itu pakai heli gitu loh. Jadi dia misalkan ada pasien rujukan dari suatu negara ke negara lain, nah dia yang bertugas jadi flight nurse gitu. Tapi untuk jadi flight nurse ini dia mesti punya pengalaman kalau nggak salah di atas 5 tahun sebagai perawat gawat darurat ataupun sudah punya pelatihan ICU. Karena kebanyakan memang untuk flight nurse ini dia megang pasien yang dengan gangguan jantung gitu kebanyakan ya. Dan juga flight nurse ini dia mesti ada skill kemampuan bahasa. Jadi kalau kalian ingin berkarir sebagai flight nurse, kalian harus memantapkan minimal bahasa Inggris selain dibanding bahasa yang lainnya. Jadi kalian harus ya minimal bisa ngobrol lah, bisa menyampaikan ide dan bisa menyerap ide lawan bicara kalian gitulah. Itu seputar tentang flight nurse. Kalau misalkan kurang nanti kalian bisa cek di sumber lain. Oke. Dan untuk selanjutnya yang kesempatan kerja perawat itu kalian bisa berkarir di perusahaan asuransi. Nah, ini mungkin kalau kalian lulusan S1 keperawatan dan tidak punya ijazah D3 keperawatan dan juga belum profesi nurse, kalian itu bisa masuk ke perusahaan asuransi. Nah, ini banyak sih asuransinya, nggak perlu aku sebutin satu-satu ya. Jadi kayak misalkan dia itu kayak klaim di bagian klaim asuransinya, ataupun dia yang berurusan, maksudnya dia yang langsung kepada orang yang menggunakan asuransinya gitu loh. Jadi dia memang tugas dan fungsinya enggak ke praktisi sebenarnya, tapi masih nyambung juga dengan dunia keperawatan, karena untuk perusahaan asuransi memang hiringnya itu orang-orang yang dengan latar belakang kesehatan, salah satunya keperawatan. Tapi tidak menutup kemungkinan sih orang-orang yang di asuransi ini dia itu bisa ada dari luar keperawatan, begitu kebidanan ataupun farmasi dan sebagainya lah. Kemungkinannya banyak sekali, tapi kalian bisa anggap ini sebagai suatu perspektif yang baru lah. Oke, selanjutnya kalian juga bisa berkarir sebagai pengajar. Nah, ini aku pas lulus dulu juga pengen sebenarnya jadi pengajar, tapi ada beberapa hal yang aku kayaknya belum pantas di sini deh, harus nyari dulu bahan-bahan yang lain dulu gitu loh. Nah, untuk pengajar ini aku sebutnya pengajar bukan dosen ya. Jadi karena pengajar itu kalau menurutku bisa diartikan dia itu dosen ataupun guru. Nah, ini kan sebenarnya sama-sama pengajar sih, tapi untuk dosen ini kan kebanyakan di universitas dan guru itu di sekolah-sekolah gitu loh. Nah, untuk kalian yang mungkin lulusan S1 keperawatan dan belum profesi nurse, kalian itu bisa berkarir di dunia pengajar ini. Jadi temanku ada, dia kerjanya ngajar di SMK keperawatan. Bisa kan lulusan S1 kan. Lalu dia itu memutuskan untuk fokus di sana gitu, dan dia memang udah istilahnya udah naik jabatan sekarang gitu, alhamdulillah. Dan juga untuk misalkan kalau dosen, setauku kalau misalkan kalian ingin jadi dosen, kalian harus punya pendidikan minimal S2. Jadi dari S1 keperawatan bisa langsung ngambil S2 gitu. Jadi untuk dosen memang masih ada tingkatan pendidikannya tersendiri ya. Kalian nggak mungkin dong kalau misalkan kalian baru S1 kalian juga ngajar S1 kan. Kalau misalkan seterusnya dosen kayaknya nggak mungkin. Paling asisten dosen. Aku sempat dulu beberapa. Lalu untuk di dunia pengajar ini memang sebenarnya dia kalau menurutku sih resiko paparan terhadap penyakitnya lebih sedikit dibanding dia yang kerja dengan di fasilitas pelayanan kesehatannya. Dan tapi mungkin ya setiap
bidang pasti punya kelebihan kekurangan sendiri lah. Yang selanjutnya kalian bisa berkarir sebagai penulis. Nah, ini sangat jarang sekali kutemuin perawat-perawat yang dia fokus untuk menjadi penulis ya. Beberapa temanku ada, dia sudah mengeluarkan beberapa karyanya lewat tulisan dan itu keren banget sih. Jadi dia bisa mengalokasikan waktunya untuk nulis segitu banyaknya dan bisa menerbitkan bukunya tersebut, gitu lah. Keren dah. Nah, untuk karir penulis ini sebenarnya kalian bisa lakukan ini sambil dengan misalkan kerja dan kalian menulis jurnal gitu, itu bisa lo sebenarnya. Dan aku rasa memang penulis-penulis dari keperawatan ini masih jarang, dan aku pun mungkin suatu saat akan beranjak ke sana gitu loh, biar nanti sharingnya bisa lebih banyak juga gitu loh kan. Kalau misalkan ilmu kita sharing ke orang lain, ilmunya kan gak hilang, tapi ilmunya justru semakin nerap gitu ke kita, dan itu bagus. Oke, dan yang terakhir, yang ke-10 adalah kalian sebagai perawat bisa berkarir di luar negeri sebagai perawat ya, orang yang istilahnya care terhadap pasien. Nah, ini juga adalah pilihan yang aku ambil untuk sekarang. Jadi aku dulu sempat kerja di salah satu rumah sakit, tapi aku memutuskan untuk resign dan aku memutuskan untuk fokus di program ini. Jadi memang perlu ada pertimbangan yang sangat panjang juga sih kalau misalkan kalian ingin berkarir di luar negeri, baik itu sebenarnya untuk bekerja ataupun studi gitu ya, karena memang waktunya sangat lama sekali berada di negeri orang. Jadi aku sebelumnya sempat kerja di salah satu rumah sakit swasta di daerah Tangerang, tapi aku memutuskan untuk resign dari tempat kerja karena aku sempat punya keinginan untuk berkarir di luar negeri, dan alhamdulillah sekarang aku mendapatkan kesempatan tersebut. Nah, kalau kalian pernah lihat selembaran yang dari Kemenkes yang ini nih, peningkatan kapasitas perawat ke luar negeri, nah itu aku lagi ikutan program itu. Jadi nanti di program ini, kalau misalkan aku udah berangkat nanti ya, amin. Jadi nanti sifatnya itu adalah studi di sana di Belanda. Jadi aku ikut program peningkatan kapasitas perawat ke Belanda untuk studi di sana gitu loh, dan magang di sana. Ya mungkin memang lama sih, sekitar 4 tahun, tapi ya aku akan menikmatin itu. Dan kalian pun sebenarnya bisa ke negara lain juga, banyak kok yang ke Jepang lewat Kemenkes juga banyak, lewat agensi swasta juga banyak. Aku sempat juga ditawarin ke Jerman, ada juga loh banyak sebenarnya, ke Rusia, ada juga ke Taiwan juga ada, kakak tingkatku ada yang ke Taiwan, dan dia kayak pelatihan gitu, pelatihan dan halo. Nah, jadi untuk kalian yang ingin berkarir di luar negeri, kalian memang banyak kesempatan. Jadi menjadi perawat itu tidak hanya melulu harus berkarir di luar negeri. Banyak kok kesempatan-kesempatan negara-negara yang memerlukan tenaga keperawatan. Jepang, Taiwan, Hong Kong, Malaysia, Eropa juga banyak sekarang kok yang memerlukan. Kalian bisa lebih seringin cari informasi lah tentang itu. Kalian nanti mungkin bisa komen kalau misalkan kalian ada informasi tentang lowongan kerja keperawatan. Kalian bisa juga nyari lah di media-media, itu banyak yang memuat informasi-informasi tentang itu. Tapi kalian, aku saranin masih harus berpikir satu step lebih depan gitu. Maksudnya karena untuk berkarir di luar negeri memang tidak mudah gitu. Kalian bisa buka vlog orang yang sudah berkarir di sana gitu ya, banyak. Nah, itu saja yang mungkin aku bisa sampaikan hari ini tentang peluang kerja keperawatan. Kalau kalian memang punya informasi yang lain, kalian bisa komen di bawah ya. Kalau misalkan mau komen aja, mau like aja, mau subscribe aja, jangan sungkan ya. Nanti aku bakal post informasi-informasi lain seputar dengan dunia keperawatan. Oke, assalamualaikum.